Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang memberikan kami kemenangan melalui salib-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memulai memuliakan nama Tuhan Yesus dan terpujilah Tuhan. Hari ini juga kami mau mendengarkan Engkau yang berfirman kepada kami. Siapkan kami sebagai murid sebab Engkaulah guru kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu karena begitu dalam sekali pengurapan-Mu yang tidak bisa kami selami. Tapi kami teramat percaya dan terlalu yakin. Roh Allah yang meluaskan, Roh Allah yang membuat supaya kami lebih dalam cinta akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baca dulu di dalam. Kami berterima kasih untuk pelayanan wanita yang dipilih pengurus kepada kami untuk hari raya ini. Dan inilah yang bisa kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya baca 1 Korintus pasal 1 ayat mulai ayat 1 walu. Apen paroni naibata na mangimbang apen paroni dunia on. Haya otondo hata pasal silangin bani hanak na lahomago. Tapi habol abobohoni naibata do in bata na jupahan aluahon. Ay tersurat do uparseda do hapen paroni na pentar. Anjaha uamu kondo uhurni si paruhur. Ijado halak na pentar, ijado si botong surat, ijado si parsual-sual ni dunia on. Ay langga beha oto ando hapentaron ni dunia on ibahe naibata. Ay halani ibaga sa pentaron ni naibata, seng itanda dunia on naibata marhite hapentaron. Gabe iharusuko naibata ma paruakan na posayain marhite angilan ha oto on. Ay na mangindo tanda do halak jahili, anjaha mangindai hapentaron halak gori. Tapi anggo hanami, Kristus natar silang indo yang dilankon hanami parsangsian doin bani Yahudi, anjaha haotoon bani halak si paju bedwin. Tapi bani nadok tardilo ay halak Yahudi, age halak gori. Kristus ay maha bobohon ni naibata, apa hapentaron ni naibata. Ay haotoon ni naibata, pentaran do ay asejolmain. Anjaha hagalekon ni naibata, bobohan do ay asejolmain. Saya baca bahasa Indonesia-nya. Sekarang kami dapat topiknya bahasa Simalungun. Go kandeando hata ninai bata, atau strip bahasa Indonesianya, firman itu sempurna. Itulah yang kami dapat, dan kami juga ada dapat lagi dari hasil sermon. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat 14 sampai 25. Tentang salib itu adalah satu kebodohan, dan salib itu adalah satu kekuatan. Tapi sebelum saya sampai kepada firman Tuhan jadi topik doa kita, saya senang sekali dengan perikopnya, yaitu firman Tuhan itu sempurna. Di sini saya mendapatkan satu contoh sesuai dengan firman Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 27, bahwa kita ini segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Jadi sempurna. Maka dikatakan firman itu sempurna. Dari dua contoh lagi saya ambil. Waktu Allah menyuruh kepada Nuh untuk membuat bahtera yang begitu lamanya siap sampai dia pun diejek orang. Allah tidak pernah meninggalkan dia sebelum bahtera itu selesai. Allah terus ikuti pekerjaan Nuh membuat bahtera itu sampai selesai. Sampai sempurna. Sesudah sempurna, sesudah selesai, maka Allah perintahkan masuk ke dalam. Itulah Allah di dalam Kristus Yesus.
yang sempurna sesuai dengan topik kita yang kami dapat dari sermon wanita. Itulah dia salib Yesus di dalam 1 Yohanes. Dikatakan Yohanes pasal 19 ayat 30. Salib Yesus Kristus sudah menyelesaikan dengan sempurna. Salib Yesus Kristus. Itulah di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai, kata Yesus. Berarti sempurnalah pekerjaan Yesus untuk menebus kita dari kegelapan. Apa dikatakan Yudas ayat 1:23, suka kali saya memang berhari terus ayat ini. Kurampas engkau dari kegelapan maut, masuk kepada terang Kristus yang ajaib. Sempurna Yesus rampas kita, lalu masukkannya kita kepada miliknya. Maka dikatakan Yohanes 14, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat di mana aku ada, di situ kau ada. Maka orang yang percaya kepada salib Yesus tidak perlu takut kematian, karena Yesus sudah siapkan itu lewat salibnya. Di dalam ayat 18 sebelum di atas perikopnya hikmat, saya akan kasih satu contoh tentang Sulaiman yang satu bayi dua ibu. Doa inilah yang saya pakai. Satu ibu janda, dia memang tinggal di daerah pedalaman satu kampung. Dia janda PNS, kerjanya memelihara ayam-ayam liar, ayam yang lepas ya. Kemudian dia menanam pisang, itulah tambahan untuk juga anak-anaknya. 4 rumah dari dia juga pelihara ayam lepas. Ini masih muda. Ayam jago yang 4 rumah itu hilang. Langsunglah dituduhnya opung ini. Saya dipanggil untuk doa. Lalu saya tanya Inang ini dengan anak-anaknya di situ. Apa Inang memang ambil ini? Enggak ada, tante saya. Ini saja sudah. Karena kita mau mempergunakan waktu. Ada atau tidak ada, kebenarannya nanti adalah firman Allah. Kita doa. Tapi Inang lihat, apabila memang Inang dibenarkan Allah, enggak usah tuduh menuduh dia lagi. Iya, kami berdoa siap. Memang saya sudah ke sana sesudah dapat bukti ayat itu. Ini seperti kita lah, ini jalan ke rumah, ya. Ditelepon lagi, bilang sama saya. Mereka nggak ada telepon, tetapi dibilang kawan pelayanan saya ini. Dia cerita, tante saya ini ayam itu sudah dapat. Ayam itu sudah dapat. Bagaimana caranya? Tante boleh datang kembali. Jadi saya datang, rupanya di seberang itu ibu ini Muslim. Ibu ini Muslim, di sebelahnya tanah kosong, banyak pohon jambu, pohon nangka, pohon udah tua-tua lah. Ada sumur. Sumur ini punya tanah yang kosong itu, tapi menurut saya bagus juga ayam itu jatuh ke dalam. Dengan jalan itulah sumur itu ditutup. Sudah, gosip itu memang ada juga perlunya, tapi benar. Karena gosip, cerita-cerita, berceritalah ibu ke ibu, biasa di belanja. Datanglah ibu yang Islam ini bilang, "Hah? Iya," katanya. "Oh, ada ayam. Aku nggak tahu jago atau enggak. Tapi dia terbang dari pohon itu masuk ke sumur. Aku karena mau sholat, ya mana kurus itu, mana mau tahu itu." Katanya. "Coba lihat kalian, kita masih hidup, kita apa katanya, apa masih ada." Katanya. Dilihat bahwa ayam itu ada dan sudah mati. Sebelum diangkat kan kita nggak tahu ayam itu jago atau bukan kan. Jadi dibilang sama Inang ini, terus Inang ini dengan anaknya membawa apa namanya itu untuk timbang. Diambil ayam itu, diletakkan ke tanah. Inang itu bilang, enggak, kami nggak ada kehilangan ayam jago. Dipanggillah dia. Berhubung dia Batak, Kristen pula, dibilang Eda atau Mama Sianu, katanya. Datang, terus dibilangnya gini, "Udah kan? Ya ayamku ini, ya ayamku ini, iya." Katanya. Dia belum dengar bicara ibu ini, belum dengar. Jadi ibu ini terus keluar lagi dari rumahnya, terus dibilangnya, "Mama Sianu, ayam kamu terbang dia dari atas, masuk ke sumur. Aku mau sholat, mana mau urus itu," katanya. "Mana aku yang jelas nampak itu ayam terbang dari pohon itu masuk ke dalam, kan?
Sampai malunya dia pulang, nggak 1 tahun dia pindah, dijualnya lah rumah itu. Jadi itu aja doa kami. Tuhan, hambamu nggak tahu siapa yang benar, inang janda ini atau tetangganya, tapi aku pakai firman-Mu. Mana yang benar Engkau yang tunjukkan. 1 bayi 2 ibu. Tidak mungkin ibu kandung tega anaknya dibelah 2. Tidak mungkin dia tega. Lebih baguslah diberikannya anak itu kepada yang mengaku anaknya. Hamba-Mu pun itulah doaku. Sempurnakan. Memang tidak bisa pas seperti firman-Mu, tapi itulah sasaran doaku untuk ayam ini. Dah kapan? Kami pun berterima kasih. Inang nggak usah lanjut begini dan begitu, nggak usah kita maju. Apalagi dia satu iman dengan kita, walaupun Inang berbeda di HKBP. Inang memang dasarnya dari bayi GPDI, tidak usah diperpanjang. Iya, jadi mengenai hikmat Allah itu memang sudah saya jalankan dalam pelayanan. Kita kembali kepada ayat 18. Paulus di dalam pelayanannya di Korintus ini banyak sekali tantangan, udah banyak berat. Di dalam suratan Roma, yang paling utama muncul di situ adalah di samping iman dan hukum Taurat, yang paling utama di situ upah dosa adalah maut. Roma pasal 6:3. Itulah surat Paulus yang belum berat sekali lah, tapi dia masuk ke jemaat Korintus, masuk ke jemaat lain. Di Korintus ini perselisihan pun ada. Yang akan diselesaikan Paulus di situ, bagaimana penyembahan berhala, bagaimana percabulan, bagaimana perselisihan itu di jemaat, seperti kita lah berjemaat ini. Di dalam Korintus 1 ini, mereka terdiri dari golongan-golongan. Di dalam pasal selanjutnya, apa dikatakan mereka? Aku menanam, aku yang satu bilang menyiram. Paulus dengan tenang menyelesaikan perselisihan, perpecahan itu dengan tenang. Jawab, siapapun yang menyiram, siapapun yang menanam, buahnya dari Kristus. Jadi buah itu yang dilihat Yesus dari kekristenan kita. Bukan aku yang membangun ini, datanglah yang menyiram. Ya tapi kau nggak selesai. Aku yang menyelesaikannya ini. Aku menyelesaikan ini. Masuklah pendeta kita dengan tenang. Asai botoh kita haganum, menanam dan menyiram. Yang memberi buah adalah Kristus. Karena apa? Mengerjakan itu karena aku, bukan karena Tuhan. Aku diutus Tuhan sebagai penanamnya. Aku diutus Tuhan sebagai penyiram. Maka di ayat yang 10 dari 1 Korintus tadi, aku partai ini, aku partai ini. Jadi nggak usah heran, masih ada namanya partai. Pasti ada gontok-gontokan, mau kecil, mau besar, karena merasa akulah yang benar. Tapi apa kata Paulus? Kristus itu bukan terbagi-bagi dari golongan ini, golongan Paulus, Kefas, bukan. Tapi Kristus itu adalah satu untuk kesatuan tubuh Kristus. Biarpun dia HKBP, biarpun dia Advent, biarpun dia Katolik, satu kesatuan di dalam Kristus, yaitu Yesus Kristus adalah kepala dari kita semuanya. Kita semua yang ada di sini. Lalu kita ambil itu tadi, saya masuk segitu saja ayat 18. Saya ambil di dalam sermon kami pun yang dipelajari di situ adalah mulai ayat yang ke-22 sampai 3 dan seterusnya. Di situ dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Injil itu adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah. Kita mendapatkan kesusahan, kita bisa datang kepada salib. Karena Yesus tadi sudah bilang, sudah selesai. Semua urusan kepribadian kita dalam suka duka, Yesus sudah selesai. Apa kata Yesus begitu baiknya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, kalau kita renungkan siapa kita ini, begitu besar kasih Allah kepada kita, lalu diberikannya anak. Ada tujuannya.
kita ada tempat di dalam kehidupan yang kekal. Kita semua yang ada di dalam tempat ini. 1 Yohanes pasal 1, 8 dan 9, pasal 21 dan 2. Kalau engkau berdosa, ada Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Saya akan tutup dengan salib itu satu kebodohan. Tadi kita sudah belajar tentang salib Yesus. Satu kebodohan dan satu kebinasaan. Mungkin kita belum pernah dengar jemaat Tony. Kalau yang lain kita bisa dengar. Yang namanya Saksi Jehovah itu sudah awam. Ini Tony Sisingamaraja Parmalin itu 3 saya sendiri. Ada mana saya datang, saya lihat memang heboh kalau Parmalin dengan apa ini. Saya tidak. Bapa, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus kami yang baik. Tuhan, ampunkan kami. Begitu beratnya pelayanan Paulus, dari mulai kelompok-kelompok sampai kepada menanam dan menyiram. Tapi kau berikan Paulus hikmat surgawi yang lemah lembut, sehingga masuklah Paulus menerangkannya, tidak membiarkannya begitu saja, sehingga mereka pun di dalam kebodohan. Karena Paulus begitu berat pelayanannya di dalam sidang jemaat di Korintus itu. Karena Korintus itu, Tuhan, adalah jemaat yang penuh keberhasilan di dalam perdagangan. Tentu mereka menang di dalam keuangan. Keuangan itulah yang membuat mereka berkuasa untuk mereka mengatur golongan ini sampai cara menanam dan menyiram. Tapi begitu jugalah kami, untuk kami mengatasi masalah kami. Berikan kami roh ketenangan, karena itu salah satu buah roh-Mu. Kami tenang sehingga kami dapat menyelesaikan penyelesaian di dalam batin kami pertama dalam pribadi kami, baru Kau pakai kami keluar. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk pendeta kami, Tuhan, untuk setiap apa yang dilayani pendeta kami dengan banyak jemaat. Berikan Roh Kudus-Mu, roh ketenangan itu, hikmat surgawi-Mu itu ada pada pendeta dan inang pendeta kami. Dengan hikmat itu kami terlalu percaya apapun prinsip di dalam sidang jemaat itu, Kau akan memberikan jalan keluarnya. Kami juga berdoa untuk pengurus seksi wanita kami. Pakai mereka Tuhan. Engkau tidak melihat Tuhan Yesusku kemampuan mereka, tapi Kau melihat kemauan. Sebab Engkau sudah turut menyelesaikan semua kekurangan apa yang mampu yang mereka kerjakan kepada Engkau. Dan Engkau pun sudah siapkan upahnya itu semuanya. Tuhan Yesus, kami bertiga dipercayakan melayani pekerjaan. Berkati kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus melayani Engkau ke depan, melayani dengan penuh cinta akan Tuhan, memenangkan jiwa. Meteraikan perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.